Di atas meja pembuka, ada satu kotak donat. Bukan kotak mewah. Bukan juga benda yang biasanya dipakai orang untuk membuka cerita bisnis panjang. Cuma kotak donat, struk belanja, kopi yang mulai dingin, dan sedikit gula halus yang nempel di ujung jari. Tapi dari kotak sederhana ini, ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa merek seperti Jeko, yang lahir dari Indonesia, bisa terasa seperti merek luar negeri? Dan pertanyaan yang lebih penting, kenapa rasa terlihat luar itu bisa membuat orang lebih berani mencoba? Ini bukan cerita tentang logo keren. Ini bukan cerita tentang asal namanya kebarat-baratan, pembeli langsung percaya. Kalau cuma itu, pelajarannya terlalu murah. Cerita Jeko lebih menarik dari itu. Karena di balik satu kotak donat, ada pelajaran tentang cara sebuah bisnis menurunkan rasa ragu pembeli, satu tanda kecil demi satu tanda kecil. Sebelum orang membeli, mereka tidak sedang membaca laporan bisnis. Mereka sedang bertanya di kepala. Ini enak tidak? Ini pantas tidak untuk harganya? Ini cuma gaya-gayaan atau memang serius? Kalau aku beli, aku bakal kecewa tidak? Dan tugas merek yang baik bukan memaksa orang percaya. Tugas merek yang baik adalah memberi tanda-tanda yang membuat orang merasa aman untuk mencoba. Jeko menarik karena ia tidak muncul dari dunia yang benar-benar kosong. Nama di belakangnya adalah Johnny Andrean. Banyak orang mengenal Johnny dari dunia salon. Dan ini bagian penting yang sering dilewati kalau cerita Jeko cuma dibaca sebagai kisah pemilik salon sukses jual donat. Salon itu bisnis yang brutal dalam hal kepercayaan. Orang datang membawa rambut, wajah, penampilan, kadang juga rasa percaya diri. Sebelum hasil akhirnya terlihat, pelanggan sudah menilai banyak hal. Apakah tempatnya bersih? Apakah alatnya rapi? Apakah pegawainya terlihat tahu apa yang mereka lakukan? Apakah baunya nyaman? Apakah kursinya membuat orang tenang? Apakah cara bicara stafnya membuat pelanggan merasa sedang diurus? Di salon, kualitas tidak cuma muncul di akhir. Kualitas dirasakan dari awal. Dari pintu masuk. Dari meja resepsionis. Dari kaca. Dari gunting. Dari cara seseorang memegang rambut pelanggan. Jadi ketika Johnny Andrean masuk ke dunia makanan, khususnya donat dan kopi, pelajaran dari dunia salon itu menjadi menarik. Karena makanan juga bukan cuma rasa. Makanan punya pengalaman. Orang menilai dari aroma, dari tampilan, dari cara produk ditata, dari apakah prosesnya terlihat bersih, dari apakah gerainya terasa meyakinkan, dari apakah orang lain terlihat nyaman membeli. Di pertengahan 2000-an, pasar donat di Indonesia bukan halaman kosong. Orang sudah mengenal donat. Ada pemain lama. Ada asosiasi lama. Donat yang manis, tebal, kadang kering, kadang terlalu berat. Jeko datang bukan dengan mengatakan, "Kami berbeda," lalu selesai. Cerita resmi Jeko menekankan hal-hal yang bisa dirasakan, donat yang lebih lembut dan ringan, topping premium, pasangan kopi, dan kemampuan menyesuaikan rasa lokal. Sekali lagi, ini bukan kita membaca brosur sebagai kebenaran suci. Ini kita membaca strategi sinyal. Kalau orang belum percaya, kamu perlu memberi mereka bukti yang bisa mereka lihat, cium, pegang, dan bandingkan. Open kitchen, misalnya, bukan cuma gimmick.
Ketika proses dibuat terlihat, pembeli tidak hanya membeli hasil akhir. Mereka melihat kesibukan. Mereka melihat ritme. Mereka melihat produk dibuat dengan cara yang terasa lebih segar dan lebih serius. Di kepala pembeli, proses yang terlihat bisa mengurangi satu pertanyaan. Ini beneran dibuat dengan baik atau cuma jual nama? Lalu ada gerai. Jeko banyak dibahas sebagai merek lokal yang sering dikira luar negeri. Detik Finance bahkan menulis bahwa banyak yang mengira Jeko adalah merek luar. Bisnis.com juga mencatat bahwa banyak orang sempat kecele saat melihat konsep Jeko. Tapi poinnya bukan berpura-pura luar negeri. Poinnya adalah pembeli sering memakai tanda luar untuk menilai risiko. Kalau desainnya rapi, counternya bersih, namanya terdengar global, produknya tertata, dan tempatnya muncul di mall yang tepat, otak pembeli menangkap sinyal. Ini sepertinya serius. Apakah itu selalu adil? Tidak. Apakah itu selalu benar? Juga tidak. Banyak merek lokal bagus yang tidak terlihat mahal. Banyak merek asing juga biasa saja. Tapi di pasar nyata, persepsi sering datang lebih cepat daripada analisis. Sebelum orang tahu cerita pendirinya, mereka sudah melihat kotaknya. Sebelum orang membaca sumber bahan bakunya, mereka sudah melihat counternya. Sebelum orang menilai strategi ekspansinya, mereka sudah memutuskan apakah satu donat ini terasa aman untuk dicoba. Disinilah teori merek menjadi berguna, tanpa perlu membuat penonton pusing. Kevin Landkeller, dalam gagasan kekuatan merek yang hidup di kepala pelanggan, menjelaskan bahwa kekuatan merek hidup di kepala pelanggan, apa yang mereka kenal, ingat, dan asosiasikan. Bahasa sederhananya begini. Merek itu bukan cuma nama. Merek itu folder di kepala. Ketika orang mendengar Jeko, folder itu bisa berisi banyak potongan, donat lembut, kopi, mal, kotak, antrean, nama produk yang lucu, aroma manis, gerai yang rapi, dan rasa kok ini seperti merek internasional. Semakin konsisten potongan itu, semakin mudah orang mengenali dan mempercayai merek. Lalu ada gagasan dari Tulin Erdem dan Geoffrey Sweat tentang merek sebagai sinyal. Tidak usah kita ucapkan nama teorinya ke penonton sebagai hafalan. Intinya begini. Ketika pembeli tidak yakin, merek membantu mengurangi ketidakpastian. Merek yang kredibel memberi sinyal bahwa risiko membeli lebih kecil. Dalam bahasa dompet nalar, kalau pembeli belum pernah mencoba, mereka butuh tanda. Mereka tidak mau cuma diberi janji. Mereka butuh alasan kecil untuk berkata, ya sudah, satu kali coba. Jeko menumpuk banyak tanda seperti itu. Pertama, produk yang bisa dilihat berbeda. Donat bukan ditaruh sembarangan. Ia tampil seperti benda yang punya panggung. Kedua, proses yang terasa lebih terbuka. Pembeli merasa ada sesuatu yang sedang dibuat, bukan hanya barang lama yang dipajang. Ketiga, kopi sebagai pasangan. Ini mengubah donat dari sekadar camilan menjadi ritual kecil. Duduk, ngobrol, istirahat, membawa pulang satu kotak, atau memberi hadiah. Keempat, nama produk. Nama-nama yang playful membuat produk lebih mudah dibicarakan. Kalau sebuah produk mudah diceritakan, ia lebih mudah menyebar lewat obrolan. Kelima, adaptasi rasa lokal.
Official Story Jeko sendiri menyebut bahwa mereka berubah dan menyesuaikan diri dengan selera dan budaya lokal. Ini penting, karena merek yang terlihat global tapi tidak mau memahami lidah lokal biasanya hanya terlihat bagus sebentar. Yang bertahan adalah merek yang bisa menjaga identitas, tapi tetap membaca tempat ia berdiri. Di sini pelajarannya mulai terasa lebih mahal. Jeko bukan hanya merek lokal yang terlihat asing. Jeko adalah contoh bahwa persepsi bisa dirancang, tapi persepsi tidak bisa dibiarkan kosong. Kalau tampilannya global tapi produknya mengecewakan, orang mungkin coba sekali, lalu selesai. Kalau namanya keren tapi pengalaman buruk, nama itu justru menjadi bahan ejekan. Jadi sinyal harus disambungkan dengan pengalaman. Merek Prames harus ketemu dengan kenyataan kecil di meja pembeli. Donatnya harus konsisten. Gerainya harus terasa rapi. Stafnya harus bisa melayani. Produknya harus mudah dikenali. Dan ketika semua tanda kecil itu berulang, pembeli mulai punya memori. Di sini ekspansi Jeko menjadi bukti menarik, tapi bukan pelajaran utama. Menurut halaman resmi Jeko, mereka membuka cabang Malaysia pada 2007, Singapura pada 2008, Filipina pada 2012, Hong Kong pada 2016, dan Arab Saudi pada 2018. Halaman resmi itu juga mengklaim lebih dari 300 toko di seluruh dunia. Angka dan negara itu penting untuk menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar gerai yang ramai sebentar. Tapi dompet nalar tidak boleh berhenti di kalimat, lihat, akhirnya mendunia. Karena kalau hanya begitu, penonton cuma mendapat tepuk tangan. Padahal yang kita cari adalah blueprint yang masih jujur untuk orang biasa. Maka kita perlu pisahkan apa yang bisa ditiru dan apa yang tidak bisa ditiru. Yang tidak bisa ditiru banyak. Tidak semua orang punya latar bisnis Johnny Andrean. Tidak semua orang punya akses ke lokasi mal. Tidak semua orang punya modal untuk riset produk, impor bahan, membangun gerai, dan menahan biaya sampai merek dikenal. Tidak semua orang masuk pasar pada timing yang sama. Tidak semua orang punya jaringan, pengalaman, atau keberanian mengambil risiko sebesar itu. Kalau kita pura-pura semua itu bisa dicopi hanya dengan kerja keras, itu bukan insight. Itu jualan motivasi. Tapi ada bagian yang bisa ditiru. Dan bagian ini justru berguna untuk penonton kecil, usaha kecil, pekerja lepas, kreator, atau siapapun yang sedang membangun sesuatu. Pertama, sebelum menjual, tanyakan apa yang membuat orang ragu. Bukan apa yang kamu banggakan. Apa yang membuat mereka takut mencoba? Takut mahal? Takut kecewa? Takut terlihat bodoh? Takut kualitasnya tidak konsisten? Takut cuma bagus di foto? Kedua, buat bukti kecil yang bisa dilihat. Kalau kamu jual makanan, tunjukkan kebersihan, proses, tekstur, porsi, dan testimoni yang konkret. Kalau kamu jual jasa, tunjukkan sebelum dan sesudah, alur kerja, estimasi waktu, revisi yang jelas, dan contoh hasil. Kalau kamu jual produk digital, tunjukkan demo, batasan, cara pakai, dan hasil nyata. Ketiga, buat pembelian pertama terasa lebih aman. Orang tidak langsung ingin menjadi pelanggan loyal.
Mereka ingin memastikan satu langkah pertama tidak membuat mereka menyesal. Jeko membuat satu donat pertama terasa seperti eksperimen kecil yang menyenangkan. Kalau enak, lanjut. Kalau cocok, bawa pulang satu kotak. Kalau ceritanya menarik, orang membicarakan. Keempat, jangan cuma punya produk. Punya pengalaman yang bisa diingat. Ini bukan berarti semua harus mahal. Pengalaman bisa datang dari hal sederhana. Cara membungkus, cara menjelaskan, cara membalas pesan, cara memberi update, cara meminta maaf kalau salah, cara membuat pelanggan merasa tidak ditinggal sendirian setelah bayar. Di titik ini, satu kalimat ditulis di buku catatan. Kepercayaan sering mulai sebelum gigitan pertama. Lalu ia coret karena terlalu bahasa Inggris. Ia tulis ulang. Kepercayaan sering mulai sebelum gigitan pertama. Itu inti episode ini. Jeko mengajarkan bahwa pembeli sering membeli setelah rasa takutnya turun. Bukan setelah semua risiko hilang. Cukup setelah risiko terasa lebih kecil. Dan itu terjadi karena tanda-tanda kecil yang konsisten. Kotak, aroma, gerai, proses, nama, kopi, tekstur, cerita, orang lain yang sudah mencoba. Kalau semua tanda itu rapi, pembeli tidak merasa sedang melompat ke tempat gelap. Mereka merasa sedang mengambil satu langkah kecil yang masuk akal. Jadi, pelajaran dari Jeko bukan bikin nama yang terdengar asing, nanti orang percaya. Itu terlalu dangkal. Pelajaran yang lebih mahal adalah sebelum orang membeli, mereka sedang menilai risiko. Kalau kamu bisa menunjukkan tanda-tanda kecil bahwa produkmu rapi, konsisten, dan layak dicoba, kamu tidak perlu memaksa orang percaya. Kamu memberi mereka alasan untuk mencoba satu langkah dulu. Kalau mau membawa pulang satu hal dari cerita Jeko, bawa ini. Jangan mulai dari pertanyaan, gimana caranya kelihatan besar? Mulai dari pertanyaan yang lebih jujur. Apa yang bikin orang ragu untuk mencoba? Takut kecewa. Takut rugi. Takut hasilnya tidak seperti foto. Takut setelah bayar, malah ditinggal sendirian. Lalu jawab rasa takut itu dengan bukti yang bisa dilihat. Video real tanpa filter. Proses kerja yang jelas. Contoh hasil. Timeline pengerjaan. Aturan komplain. Ukuran coba. Hal-hal kecil seperti itu mungkin tidak terdengar megah. Tapi justru di situ merek mulai bekerja. Bukan ketika orang langsung kagum. Tapi ketika orang merasa, oke, aku berani coba sekali. Dan dari satu kotak donat, kita belajar bahwa bisnis yang kuat sering menang bukan karena janji paling besar, tapi karena tanda kecilnya paling bisa dipercaya. Untuk mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa subscribe ke channel Dompet Nalar. Di sini kita tidak cuma kagum pada merek besar. Kita bongkar polanya, supaya bisa dipakai pulang. Sampai ketemu di kisah berikutnya.